Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Dan juga saya mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang merayakannya. Kiranya sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dari Kristus beserta kita semua. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, doa dan harapan Paulus yang terambil dari Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apakah pernah mendengar orang berkata doktrin itu enggak terlalu penting? Ya, yang penting mengasihi. Mungkin dia bilang begini, saya enggak mau pokoknya urusan doktrin. Pernah dengar gitu enggak? Lalu kalau saya tanya kepada orang itu, kamu percaya enggak bahwa Yesus juru selamat? Iya, percaya. Satu-satunya juru selamat? Iya, itu udah doktrin. Kalau orang bilang saya percaya Yesus dan Yesus adalah satu-satunya juru selamat, itu sudah bicara mengenai pengajaran. Doktrin itu memang adalah sesuatu yang sudah menjadi bentuk konsep mengenai Allah dan segala keberadaannya. Bisa berarti dalam arti yang luas, tetapi bicara mengenai doktrin, apa yang ada di Alkitab, yang diajarkan Alkitab, itulah pengajaran atau doktrin. Nah, jadi kalau ada orang bilang doktrin gak penting, gak terlalu penting, maka yang penting adalah mengasihi. Pertanyaan selanjutnya, mungkinkah mengasihi dengan benar tanpa doktrin yang benar? Mungkin gak? Jadi pokoknya saya menerima siapa saja, mengasihi siapa saja, doktrinnya nggak penting. Nah, itu juga kacau balau. Itu yang terjadi dengan children of God, ya kan? Kamu berdosa sebebas-bebasnya, kamu tetap saudara saya, kamu tetap orang yang harus saya kasihi, mari kita saling mengasihi. Nah, itu kacau balau jadinya. Kalau ada orang berkata doktrin nggak terlalu penting, yang penting mengasihi. Atau sebaliknya, saya yang penting melayani, mengasihi nanti dulu. Yang penting saya rajin pelayanan, rajin berbuat baik, tapi suruh mengasihi atau disuruh memaafkan orang yang tidak suka dengan saya atau berbeda pendapat dengan saya, maka nanti dulu. Nah, itu juga salah kaprah kalau begitu. Nah, sekarang kita ingin belajar dari Rasul Paulus mengenai doa dan harapannya terhadap jemaat di Filipi. Nah, ketika Anda berdoa bagi orang lain, ketika Anda berdoa buat sesama umat Tuhan dalam konteks bergereja, apa yang menjadi pokok doa utama? Apa pokok doa yang paling penting menurut Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Apa yang kita pikirkan ketika kita berdoa tentang orang lain di gereja? Pertama tentunya sesuai dengan pergumulan hidupnya. Apa yang sedang dialami, apa yang sedang diinginkan oleh orang tersebut, tetapi ada yang jauh lebih daripada itu. Mari kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Paulus dalam doanya ketika dia berada di penjara di Filipi dan dia berdoa bagi jemaat. Kalau berdoa di ruang AC lebih enak kali ya. Di kamar ada AC, ya, suasana, makanan, minum cukup, walaupun pandemi nggak ada yang kekurangan makan minum kan. Kalau nggak ada kan bisa lapor gubernur ya, ntar dikirimin bansos. Jadi kita dalam kondisi yang nyaman. Sekalipun masa pandemi kita tercukupkan segala keperluan, mungkin AC, segala keperluan kita masih ada di rumah sehingga kita bisa nyaman berdoa. Tetapi kenyamanan itu belum tentu membawa kita berdoa. Nah, bagaimana dengan Paulus? Terkadang dia dikatakan di tempat yang paling bawah, di tempat yang paling tidak baik, dan dia di sana berdoa dengan segenap hati, segenap jiwanya. Di dalam ayat 9 tadi Paulus menyebutkan agar, ya, inilah doaku, dia berkata, this is my prayer, ya. Inilah doaku agar kasih-Mu makin berlimpah.
Jadi ini ada tahapan demi tahapan di dalam ayat aslinya itu more and more. Jadi semakin bertambah-tambah dari hari ke hari, dari waktu demi waktu, Paulus berharap orang-orang di Filipi ini memiliki kasih yang berlimpah-limpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jadi yang diharapkan oleh Paulus adalah bicara mengenai mempraktekkan kasih. Kasih yang dipraktekkan, bukan sekedar dihayati, dirasakan, dipikir-pikir, di digest begitu, lalu dinikmati kasih itu hanya dalam bentuk afeksi, bukan. Tetapi sesuatu yang dipraktekkan. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Sebab kasih itu adalah kata kerja, betul? Dia harus berbuat, dia harus melakukan sesuatu. Nah, dan dikatakan berlimpah-limpah, artinya kita mengalami progres dalam mempraktekkan kasih itu. Dan dikatakan kasih ada kata pengetahuan. Yang disebut dengan pengetahuan di sini adalah spiritual understanding. Jadi pengetahuan rohani, bukan mengenai pengetahuan-pengetahuan umum atau pengetahuan filsafat, bukan. Jadi yang dimaksud oleh Paulus adalah bicara mengenai Alkitab. Mengasihi dengan kebenaran. Jadi bukan dengan intuisi kita, bukan dengan selera kita. Umumnya kita mengasihi orang yang baik pada kita. Kita mengasihi orang yang apalagi memperhatikan kita. Yang mau toleran dengan kita. Yang mau menerima kita apa adanya. Allah menerima kita apa adanya. Tetapi kita dalam mengasihi orang, seringkali kita menggunakan persepsi selektif. Ya, kita memilih apa yang kita suka, apa yang kita senang, dan terutama tadi, ya siapa yang baik kepada kita, kita mengasihi dia. Ada yang bilang kalau kamu kasih makan anjing beberapa hari, seumur hidup dia akan sayang kepada kamu. Tapi kalau manusia dikasih makan berpuluh tahun pun 3 hari dia bisa mengkhianati kita. Nah, jadi saudara-saudara di sini manusia menggunakan intuisinya, perasaannya, kemauannya untuk mengasihi berdasarkan kebutuhan, berdasarkan kemauan. Yang diajarkan Rasul Paulus adalah kita harus mengasihi sesuai dengan prinsip kebenaran, prinsip firman Tuhan. Jadi ada ketekunan untuk mengasihi, ketekunan untuk mempelajari prinsipnya. Mempelajari kebenarannya. Jadi Alkitab mengajarkan kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita. Apa yang terbaik kita berikan bagi diri kita, artinya itu juga kita berikan kepada orang lain. Kalau betul-betul kita mengasihi orang itu. Apa yang terbaik yang bisa kita beri pada diri kita, dan kalau betul kita bilang saya mengasihi kamu, maka kita akan berikan yang terbaik pada kita itu pada orang lain. Itu ukurannya. Itulah ajaran firman Tuhan. Mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Jadi patokannya adalah bagaimana kita mengasihi diri kita, itu kita lakukan. Makanya kalau orang kurang mengasihi diri, dia nggak bisa mengasihi orang lain. Setuju? Jadi kita harus mengasihi diri kita. Bagaimana cara mengasihi diri kita? Sebagaimana Allah menerima kita, sebagaimana Allah mengasihi kita, sebagaimana Allah mau mengorbankan dirinya, Yesus Kristus, untuk menebus kita, dan sudah ditebus, sudah dibeli dengan lunas, harganya sudah dibayar. Oleh karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, itu yang dikehendaki oleh Paulus, poin pertama dari doa dan harapan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, ayat 9. Nah, berikutnya adalah poin kedua, ini ayat yang ini dulu saudara. Saya meluruskan yang pertanyaan pertama. Jadi mungkinkah seorang Kristen mengasihi dengan benar tanpa pengertian rohani yang benar? Enggak mungkin. Sebab dia akan menggunakan apa? Persepsinya, intuisinya, harapannya, kebutuhan pribadinya. Jadi harus, nah Paulus menegaskan, jemaat harus berlimpah dalam kasih dan pengetahuan akan kebenaran. Jadi ini timbal balik atau sejajar akan saling berpengaruh. Sebanyak firman Tuhan kita paham, sebanyak firman Tuhan kita mengerti, itu akan mempengaruhi bagaimana kita mempraktekkan kasih.
Sekali lagi, knowledge tidak otomatis langsung bisa dilakukan. Dia membutuhkan usaha, dia membutuhkan tindakan, dia membutuhkan kemauan, dia membutuhkan komitmen. Jadi kita bukan hanya menghayati dalam pikiran dan jiwa kita, tetapi kita menghayati dalam mempraktekkan. Maka Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu dalam kasihmu berlimpah-limpah, bertambah-tambah dalam berbuat baik. Nah pertanyaannya, selama jadi orang Kristen bertambah baik atau tidak? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kasih itu bertambah atau tidak? Pernah diukur apa enggak? Atau sudah, saya sudah cukup banyak memberi, saya sudah cukup banyak berbuat baik, kayaknya udah cukup, ya sekarang berhenti. Istirahat dulu berbuat baik. Ada yang pernah berpikir gitu? Ada enggak? Saya sudah banyak memberi. Bahkan ada orang pernah bilang gini, saya sudah banyak berkorban untuk gereja. Boro-boro datang malam-malam ngapain? Ya, saya udah banyak memberi, saya udah banyak melayani. Pernah dengar gitu enggak? Mudah-mudahan enggak pernah ya. Di sini enggak ada ya. Baya-baya semua ya. Pokoknya siap komitmen total. Tetapi saya pernah mendengar, amit-amit datang malam-malam ke gereja, gue udah banyak berkorban kok. Sudah banyak memberi waktu untuk pelayanan, saya juga persembahan. Itu karena pengertian yang salah. Itulah sebabnya. Kalau konsep dia tentang Alkitab salah, keputusannya juga salah. Cara mengasihi juga salah. Itu yang terjadi. Kalau dia menggunakan persepsinya, perasaannya untuk menilai kebenaran dan untuk mempraktekkan kasih, jadinya amburadul. Jadi dia merasa berjasa kepada Tuhan. Jadi dia merasa berjasa kepada gereja. Jadi dia merasa sudah banyak memberi. Dan dia tidak mampu menilai dengan benar. Poin yang kedua, agar kamu dapat memilih apa yang baik. Ini di ayat 10. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi ayat 9 ke ayat 10 ini bersambung. Hendaklah kamu berlimpah-limpah dalam kasih dan pengetahuan tentang kebenaran, supaya kamu dapat memilih yang baik. Ada banyak pilihan, bahkan 1 detik bisa 60 pilihan. Dalam 1 menit maksud saya, bahkan bisa lebih. Manusia kecepatan berpikirnya bisa memilih atau memutuskan banyak hal dalam hitungan detik. Nah saudara, kita harus memilih berdasarkan pemahaman kita tentang kebenaran firman Tuhan. Mana yang baik dan mana yang benar. Supaya kamu memilih yang baik. Supaya kita memilih yang baik, memilih yang benar. Dan supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi kita bisa tahu benar dan salah, patokannya sekali lagi firman Tuhan. Hanya firman Tuhan dan ketajamannya dan kepekaannya dan kekuatan Roh Kudus yang hadir di dalamnya yang bisa membuat kita memilih yang baik dan yang benar. Setiap saat kita berperang dalam peperangan rohani. Kita berperang dengan keinginan pikiran kita. Kita berperang dengan keinginan daging kita, memilih mana yang harus saya pilih, mana yang harus saya putuskan, mana yang harus saya lakukan. Nah sekali lagi, kalau kepekaan rohani kita sudah baik, kerohanian kita sudah cukup matang dan mampu bertanggung jawab dan dewasa mengambil keputusan rohani atau keputusan kita sebagai orang Kristen, maka kita akan memilih yang baik dan yang benar. Walaupun kita bisa jatuh dalam dosa, bisa jatuh dalam kesalahan dan sebagainya. Tetapi Paulus mengatakan supaya kamu berlimpah-limpah dalam kasih, dalam pengetahuan, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, lalu menerapkan kebenaran firman Tuhan itu. Dan supaya dikatakan kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi Paulus mengharapkan orang Kristen hidup benar, hidup kudus, itu suatu syarat yang mutlak untuk menjadi orang Kristen yang baik, untuk menjadi dewasa secara rohani. Nah saudara-saudara, di dalam Efesus 1 ayat 4, sebetulnya tak bercacat itu adalah karya Kristus. Tidak bernoda, kudus dan suci itu sebetulnya anugerah yang sudah diberikan. Mari kita baca bersama ayat ini, Efesus 1 ayat 4, 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
Nah saudara-saudara lihat dari segi waktu Allah telah menentukan kita, ya, sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kudus di hadapan Allah. Supaya tidak berdosa di hadapan Allah. Supaya kita tidak bercacat di hadapannya. Di hadapannya di mana? Di surga. Sudah ditentukan. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah menentukan, Allah sudah menetapkan, Allah sudah memilih kita. Yang disebut dengan predestinasi adalah keputusan Allah dalam kekekalan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Keputusan Allah di dalam kekekalan yang tidak bisa dirubah, yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Saudara dan saya sudah ditentukan untuk kudus, untuk suci, untuk tidak bercacat. Lebih tepatnya itu istilah bahasa Inggrisnya blameless. Nggak bisa dituntut lagi. Tidak ada cacat yang bisa dipakai sebagai alasan untuk mengatakan kita nggak boleh masuk surga. Kita masih berdosa, tidak ada. Tidak ada alasan, itu artinya tak bercacat. Suci, kudus, benar, bersih. Dan itu sudah ditetapkan dalam kekekalan. Apa dampak pemikiran seperti ini bagi kehidupan kita? Kalau kita memahami konsep ini dengan baik, dengan benar, betapa luar biasanya kasih Tuhan. Betapa luar biasanya kebaikan Tuhan. Dan kalau kita kaitkan dengan election, unconditional election, artinya apa? Tidak ada satu syarat apapun di dalam diri kita. Bahkan saya bisa menambahkan, tidak ada syarat yang layak dalam diri kita sehingga Allah mau memilih kita. Betul saudara? Jadi tidak ada alasan di dalam diri kita sehingga Allah, ya, memilih kita dan menebus kita dalam kematian Kristus yang sangat berharga. Tidak ada. Tidak ada alasan yang cukup potensial, maksud saya. Tidak ada alasan yang membuat Allah kesengsem, kagum. Weh, rajin banget pelayanan. Baik banget hatinya, tulus sekali. Enggak ada. Tidak ada manusia yang benar. Tidak ada yang manusia mencari Allah. Alkitab sudah tegas. Sesaleh-salehnya manusia, dia tetap kain kotor. Kalau dia belum pernah disucikan, kalau dia belum pernah ditebus, kalau dia belum menerima anugerah, dia tetap kain kotor. Sehebat apapun kebaikannya, sepinter apapun kebaikannya dalam berbuat kebajikan, sebelum dia menerima anugerah, dia tetap kotor. Statusnya tetap berdosa, statusnya tetap bersalah, tempatnya sudah pasti bukan di surga, nggak mungkin di hadapan Allah. Nah saudara, coba pikir-pikir terus ayat ini. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih saudara dan saya supaya tidak bercacat di hadapan Dia, di hadapan Allah. Yaitu prosesnya melalui kematian Kristus di kayu salib, dan itu yang diharapkan oleh Rasul Paulus untuk kita hidupi di dalam dunia ini. Poin kedua tadi Rasul Paulus berkata bahwa dia ingin kita, ya, bertumbuh, berbuah dalam kekudusan, dalam ketaatan, dalam kesetiaan untuk hidup suci dan benar. Kita tergoda dengan situasi zaman, betul saudara? Kita tergoda untuk berkata saya ingin seperti orang dunia. Maka Rasul Paulus berkata jangan serupa dengan dunia. Sebab dunia bebas melakukan apapun. Sebab dunia bebas mengerjakan apapun menurut kemauannya. Sedangkan kita bukan orang dunia dalam arti bukan hidup bagi dunia tetapi hidup bagi Allah dan bagi kemuliaan Allah. Yang ketiga, doa dan harapan Paulus di ayat 11. Supaya kamu penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ini berkaitan juga dengan hidup kudus. Tetapi penekanannya adalah supaya kamu, bahkan ini ada kata dipenuhi juga. Bukan sekedar berbuah, tetapi berbuah yang banyak. Zaman pandemi ini banyak yang nanam pohon-pohonan. Ada yang nanam nggak tomat, jeruk, Chinese katanya ada? Ada nggak nanam pohon terus mudah-mudahan kamu nggak berbuah ya? Ada nggak? Nggak mungkin ya. Harapannya apa? Kalau saya tanam buah, tomat, sayur-sayuran, hidroponik ya udah pada belajar hidroponik. Sekarang pokoknya halaman ada ditanamin. Nggak mungkin yang nanam berpikir mudah-mudahan kamu busuk, mudah-mudahan kamu jelek. Nggak mungkin. Harapannya apa? Mudah-mudahan kamu berbuah, sehat, berbuahnya banyak. Semua petani berharap hasil tanamannya berbuah banyak.
Itu yang sama, ya analogi yang sama yang digunakan oleh Alkitab dari Perjanjian Lama juga bicara mengenai pohon, buah, ada air mengalir. Nah saudara, Paulus berkata, hendaklah kamu berbuah banyak dengan kebenaran. Sebagai buah kebenaran. Kata aslinya adalah dikaiosune. Dikaiosune itu adalah satu status dan kondisi yang diperoleh oleh orang Kristen karena Yesus mati di kayu salib. Sekali lagi ya. Dikaiosune atau dibenarkan adalah satu status yang diperoleh orang Kristen ketika Yesus mati di kayu salib. Yesus menyebut dirinya aletheia, kebenaran yang sesungguhnya. I am the way, the truth, and the life. Ya, waktu Yesus berkata saya kebenaran, dia menyebut kata aletheia karena kebenaran itu adalah dirinya sendiri. Tetapi ketika ada kata dikaiosune, itu adalah kita sudah benar dalam arti dibenarkan. Karena sudah dibayar dosa kita, karena sudah ditebus kesalahan kita, karena sudah dibayar semua pelanggaran dosa kita di kayu salib. Sehingga kita disebut orang benar, yang dibenarkan, yang dikuduskan, yang disucikan, yang diampuni, yang ditebus semua menggunakan kata dilakukan oleh Yesus di kayu salib secara sempurna, secara total, tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Jadi itulah posisi kita sekarang. Nah, Paulus berkata, kamu sudah dibenarkan, lahirkan, hasilkan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dihasilkan oleh pembenaran yang dilakukan Yesus supaya kamu memuliakan dan memuji Allah. Itu maksud daripada ayat 11 dalam Filipi 1 ini. Hidup di dalam buah-buah kebenaran. Sekali lagi membutuhkan ketaatan, membutuhkan kerendahan hati, membutuhkan komitmen yang besar agar kita mampu menghasilkan kebenaran. Setiap kali kita berhadapan dengan egoisme kita. Setiap kali kita mau mempraktikkan kebenaran, ketika kita mau mengampuni orang lain, ketika kita mau mengerjakan pelayanan, seringkali tantangannya adalah itu tadi. Diri kita sendiri. Keinginan kita. Misalnya kita siapa yang suka main di medsos. Supaya eksis. Plus sering memuji diri kan, betul gak? Kalau di medsos lebih sering memuji Allah atau memuji diri? Tampilin makanan, semua fasilitas, ya, lagi dapat untung, lagi dapat apa, itu untuk apakah itu untuk kemuliaan Allah atau untuk kemuliaan diri kira-kira? Banyak hamba Tuhan juga sering tuh, ya, posting-posting sesuatu, tetapi sebetulnya dia ingin dihargai, ingin dihormati melalui medsos. Salah motivasi. Ya, banyak juga yang benar ya, pokoknya memuji Tuhan karena memang betul-betul ini dia bersyukur, ya dia mau mengajak orang bersyukur juga bisa. Tetapi itulah tantangannya adalah orang tergoda atau orang Kristen bisa tergoda memuji dirinya, mengagungkan dirinya, membanggakan dirinya ketika dia mengerjakan pelayanan. Ketika dia terlibat dalam pelayanan, terlibat dalam proyek-proyek pelayanan plus di dalam kehidupan sehari-hari. Selalu itu kita harus pikirkan, harus sadari bahwa di dalam kehidupan kita ketika kita mau mempraktekkan kebenaran selalu tantangannya apa? Jangan nyalain setan ya, setan belakangan aja dulu. Sebab sampai sekarang nih saya lihat di TV ada atau di YouTube atau di online, live streaming Facebook berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, hai setan keluar kau. Setannya bilang, dia yang makan jeroan terus, nasi padang terus ya. Sekarang gue yang disalahin, sakit jantung, darah tinggi, tekanan darah tinggi. Setannya kan gigi jari. Orang dia yang sembarangan hidupnya, masa setan yang disalahin. Makanya saya bilang, urusan setan belakangan dulu. Kita seringkali lebih sering berhadapan dengan kedagingan kita. Ketika kita mau mempraktekkan kebenaran. Nah sekarang, Paulus berkata, kamu harus penuh. Harus buahnya banyak. Jangan sedikit. Jangan merasa cukup, saya udah cukup baik. Saya sudah cukup melayani Tuhan. Saya sudah cukup mengasihi. Tidak. Harus terus menerus. More and more. Terus menerus. Di setiap hari. Setiap saat. Sampai kapanpun. Kita harus terus menerus dalam kasih. Dalam pengetahuan akan kebenaran. Dalam hidup kekudusan. Itu yang menjadi poin utama dari Filipi 1 ayat 9 sampai 11 ini.
Supaya kamu bisa memuliakan Allah dan memuji Allah di dalam kehidupan kamu. Jadi penting sekali mengenal kebenaran, mengenal firman, hidup di dalam kebenaran, hidup dalam firman itu. Roma 6 ayat 13, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Nah saudara, dunia sedang merasa bebas melakukan apa saja dengan prinsip hak asasi manusia. Itu yang selalu diperjuangkan. Itu yang selalu menjadi dasar daripada LGBT. Ya, baik para gay atau lesbian. Di Amerika misalnya ketika Obama mengatakan lesbian, gay, LGBT itu sah. Langsung saudara mungkin tahu yang ada acara Ellen Show itu ya. Langsung dia bilang itu suami saya. Suaminya perempuan. Langsung mengikrarkan diri karena sudah legal. Ya, ada itu kalau lihat beritanya mereka berdua menyebut diri suami istri bersaksi. Nah, jadi ini menjadi godaan buat orang Kristen, buat kita semua dalam bentuk-bentuk yang lain. Dalam aspek-aspek yang lain bisa saja kita melihat dalam dunia ini mereka bebas melakukan sesuatu. Karena itu prinsip-prinsip duniawi atau prinsip-prinsip hak asasinya. Itu bukan patokan utama. Patokan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi dasar untuk mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah. Dan di sini Paulus berkata, serahkan anggota-anggota tubuhmu. Ya, jangan diserahkan sebagai senjata kelaliman. Senjata kelaliman misalnya mulut kita gunakan untuk menggosip orang lain, menjelekkan orang lain supaya kita kelihatan bagus. Ya, kita merendahkan orang lain, kita menghina orang lain, atau kita menggunakan skill kita untuk berbuat dosa dan sebagainya. Tetapi di sini dikatakan, lihat, ingat dirimu tuh dulu mati, sekarang sudah hidup. Dulu arahnya tuh neraka, sekarang kamu sudah dipersiapkan untuk tidak bercacat di hadapan Tuhan. Itu sudah pasti. Saudara dan saya sudah pasti masuk surga. Sudah pasti berhadapan dengan Allah di surga. Amin. Karena sudah ditebus, sudah dibayar, sudah lunas. Dan sekarang itu status yang bisa kita nikmati. Kita syukuri, saya sudah dibenarkan. Saya sudah dikuduskan. Maka dikatakan serahkan seluruh anggota tubuhmu, pikiran, tangan, skill, talenta. Ya, itu serahkan menjadi senjata kebenaran. Senjata yang membebaskan orang dari ketakutan. Senjata yang membebaskan orang dari kesulitan. Senjata yang membebaskan orang dari banyak kungkungan-kungkungan yang begitu ruwet, yang begitu sulit. Saya punya channel YouTube, itu 28.000 orang nonton satu video tentang anak remaja yang protes, selalu dikata-katain, selalu dibanding-bandingin sama anak lain. Kenapa kamu enggak seperti anak orang lain gini-gini? Akhirnya anaknya balas, "Pak, kenapa papa enggak seperti papa orang lain? Punya mobil bagus, ini bagus. Kenapa bapak enggak seperti itu ya?" Dia lawan balik dengan kalimat itu. Baru sadar dia. Dia mengharapkan anaknya begini-gini. Si anak bilang, mestinya bapak itu, orang tua saya kayak orang tua itu. Kenapa kamu enggak seperti mereka? Orang tua seringkali hanya menekankan anak begini, tapi dia nggak sadar. Hampir semua orang yang komen itu di channel saya itu, ada yang bilang mau bunuh diri lah. Selalu bilang, persis banget seperti hidup saya nih. Ya. Hampir semua mengatakan, saya dibilang jelek, bahkan dikatain yang jelek banget, sangat-sangat jelek, dianggap nggak berguna, anak yang nggak penting, anak yang salah. Jadi itu realita hidup yang sulit sebetulnya. Scott Peck, penulis buku The Road Less Traveled itu ya. Jadi perjalanan yang nggak ada hentinya, nggak ada ujungnya, karena dia bilang di kalimat pertama bukunya itu life is difficult. Artinya banyak orang di sekitar kita yang butuh pertolongan kita. Amin Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kalau kita menggunakan tubuh kita, hidup kita sebagai senjata kebenaran, kita bisa menolong orang-orang yang sulit itu dengan penghiburan, dengan dukungan, dengan doa, dengan apa yang pun yang bisa
kita kerjakan. 1 Korintus 10 ayat 31. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi dengan hidup benar, dengan hidup suci, dengan kita berkomitmen untuk terus berbuah banyak, terus mengasihi semakin banyak, baru kita sanggup memuliakan Allah. Dan motivasinya, apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Jadi 3 poin utama yang kita pelajari dari Rasul Paulus adalah bagi kita juga sekarang ini sebagai orang Kristen. Kalau dulu konteksnya bicara mengenai jemaat di Filipi, ini jemaat Gereja Reformasi Indonesia, gereja atau semua orang Kristen yang ada dalam dunia ini adalah agar kita memiliki suatu kehidupan yang mengasihi, dan kasih itu semakin berlimpah dalam hitungan waktu demi waktu dan sampai seluruh hidup kita. Hidup tanpa kasih adalah kesia-siaan, betul? Mari kita belajar mengasihi, mempraktekkan kasih. Jangan menuntut orang lain mengasihi kita, tapi tuntutlah diri kita mengasihi orang lain karena kita sudah punya modal untuk mengasihi. Karena Allah sudah mengasihi kita dengan luar biasa. Kedua, Paulus berharap jemaat rajin dan tekun mempelajari firman Tuhan. Siapa selama pandemi pernah membaca Alkitab 1 kali selesai? PLPB. Makin gampang atau makin mudah baca Alkitab sekarang? Padahal banyak di rumah. Makin susah kalau perasaan mencekam. Iya, kalau perasaan takut menguasai kita, kita makin sulit melakukan hal yang baik. Padahal waktunya banyak di rumah. Kesempatan masa pandemi sebetulnya untuk bisa baca Alkitab setahun selesai. Ya, atau bahkan kalau mau dikebut 8 pasal sehari, setengah tahun selesai. Ya paling tidak saudara harus sekarang menggiatkan diri belajar Alkitab, tekun mempelajari firman Tuhan, sebab itulah dasar keputusan-keputusan kita untuk memilih kebenaran dan juga agar kita hidup suci. Pada poin ketiga, tidak bercacat. Tidak bercacat itu sudah diberikan dari awal. Kalau saya mengajar, hari pertama saya masuk kelas saya bilang, saya kasih nilai A semua sekarang. Tepuk tangan senang, betul nggak? Tapi harus dipertahankan. Dengan cara apa? Kumpulin semua tugas, A itu tetap jadi milikmu. Tapi kalau tidak dikerjakan tugasnya, lama-lama nilainya berkurang dia. Jadi A itu sudah diberikan di awal. Saya bilang, semua dapat nilai A sekarang. Tapi pertahankan sampai selesai. Kalau selesai dipertahankan, ya bisa. Ya kira-kira seperti itu. Tetapi kekudusan itu tentu bukan hasil perjuangan kita. Kita harus menghidupi kekudusan yang diberikan Allah kepada kita. Mau saudara bertumbuh dalam kasih? Tidak menuntut orang mengasihi, tapi kita bisa mengasihi. Karena kita sudah punya modalnya. Kasih Allah yang begitu besar. Ya, lalu mari kita tekun belajar firman Tuhan. Dan mari kita belajar hidup kudus. Jangan mencontoh dunia, jangan tergoda oleh dunia. Tetapi benar-benar belajar, tekun belajar firman Tuhan dan mendalami, menyelaminya dengan baik. Suatu kali Agustinus, yang hidup di abad keempat, dia mempunyai satu orang murid, tetapi muridnya ini punya orang adik atau kakak ya, laki-laki. Nah dia sering diskusi, sedang si muridnya Agustinus ini begitu salut, begitu kagum akan kebenaran firman Tuhan, sementara kakaknya enggak mau, pokoknya saya tetap ateis. Lalu kakaknya bilang, pokoknya saya tidak percaya ada Allah. Lalu dia bilang gini, kalau tidak ada Allah maka saya bebas berbuat apapun juga. Itu abangnya muridnya Agustinus ini. Nah dia punya budak kulit hitam, dia dengar statement abangnya. Saya tidak percaya ada Allah, apapun yang saya melakukan, saya bebas lakukan. Lalu si budak itu membunuh bapaknya mereka. Karena dengar kalimat itu. Sebab dia bilang, saya tidak percaya Allah, saya setuju dengan kalimat abangmu itu. Ya kenapa kamu bunuh bapak kami? Itu tadi kalimatnya abang kamu yang bilang gitu. Tidak percaya Allah, saya bebas berbuat apa saja. Dan saya bunuh bapak kamu, karena kalimat itu dia bilang. Doktrin yang salah bisa mengakibatkan keputusan yang salah. Maka kita harus selalu diterangi oleh firman Tuhan. Harus selalu digerakkan ya ambisi kita, motivasi kita untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Dan kiranya Tuhan menolong kita menjadi gereja yang saling mengasihi, bertumbuh dalam firman,
dan hidup dalam kekudusan. Mari kita berdoa.